Saya pikir udah tahu semua kan. Ada yang belum ada yang mau ditanya nggak? Saya takutnya cerita ternyata udah tahu, ketum ngomong yang udah kita tahu ngapain gitu. Tapi cerita-cerita boleh ya, udah lama nggak ketemu temen ini kan. Nggak apa-apa kan, alam gini bagus kan. Ini indah sekali nih. Waduh, udah kabut nih Jen. Saya tadi berdua, saya sambil menikmati pemandangan, ngobrol-ngobrol sama Sekjen. Waduh, ini kita juga senang. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga senang karena bisa bertemu di alam terbuka. Kalau di hotel udah biasa kan Bapak Ibu ya? Kalau di gedung nggak biasa ya? Udah sering, wah, pengusaha semua Jawa Tengah ini. Tapi sekali-kali kita di alam, memang hobi saya ya kayak begini Bu, overlanding, ya bawaan dulu dari militer, jadi senang aja gitu ketemu alam. Mas Joni kapan terakhir camping? Pernah ikut pramuka? Pramuka pun 35 tahun yang lalu. Jadi berat nggak Bu kalau kesini Bu? Semangat, itu dia. Kalau ada yang berat, kasih tahu ketua DPD aja. Tapi saya berharap bisa happy-happy, karena saya berharap lebih informal, lebih dekat lagi. Sesekali kita formal, pakai jas, perlu untuk menunjukkan bahwa kita adalah organisasi yang juga resmi, tetapi lebih banyak, lebih sering kalau bisa begini-begini aja Mas Rinto. Jadi lebih informal, lebih cair, lebih rileks. Yang mau ngerokok silakan ya, nggak apa-apa nih. Saya lihat mukanya kok pengen ngerokok begitu. Udah deh, yang mau ngerokok silakan aja. Enggak, yang nunggu statement itu adalah Sekjen dan bendung saya sebetulnya. Silakan ya, santai aja. Kopi udah siap tuh kayaknya Mas. Boleh dong. Yang panas-panas. Jadi kita santai aja, terus nanti memang ada kegiatan media. Ada media gathering, nanti kita bermalam di sini sesuai dengan intelligence dari BIN. Malam ini hujan ya? Enggak? Tapi pawangnya katanya kuat tadi nih. Saya percaya Mas Rinto tadi, ngomongnya bisikin saya waktu ziarah kemana. Tenang, pawangnya sangat kuat di sini. Ada 4. Iya. Tergantung pawangnya pendukung kubu AHY atau kubu Muldoko ini. Ya kalau cuaca baik kita syukuri, kalau hujan juga kita syukuri, betul ya? Kalau dulu saya ada pepatah tuh kalau lagi latihan, hujan adalah sahabatku. Wow. Maksudnya kalau lagi latihan kan dengan hujan kita nggak kedengeran kalau lagi bergerak kemana begitu. Tapi kepleset terus, jatuh terus. Jadi sebetulnya banyak cerita di balik apa yang tampil di media, cuma itu tidak saya bongkar satu persatu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ini karena kecekatan dan kecepatan kita untuk langsung tampil dan melawan ini. Jadi kalau waktu itu terlambat, kan ikut ya tanggal 1 ya, 1 Februari. Yang paginya saya kirim surat, yang ngantar suratnya Sekjen, terus siangnya saya langsung press conference. Itu bayangkan, kalau itu nggak kita lakukan, seminggu, 2 minggu, goodbye. Goodbye, nggak ada pertemuan ini. Tapi mungkin kita ada di jalan sana. Tetap saja kita nggak akan gentar. Ya. Tapi alhamdulillahnya Bapak Ibu kita menunjukkan, ini nggak bisa politik nggak bisa lagi disimpan dalam ruang gelap. Harus terbuka terang benderang. Jelaskan kepada rakyat. Apalagi kita ini kan di luar pemerintahan. Jadi kita hanya bisa mengadu kepada rakyat. Betul ya? Jadi itu sebetulnya cara terbaik, bukan Demokrat cari panggung, sensasi, drama, lebay, baper. Nah semua yang mereka omongin itu terbukti one by one, satu persatu, betul ya? Jadi yang baper siapa sekarang? Yang ngopi-ngopi siapa? Nah kalau sekarang ngopi beneran kan? Kalau sekarang ngopi beneran. Jadi tapi begitu muncul kan langsung didinai kan, enggak mengelak, enggak itu segala macam, ini kan semua bisa datang. Ya bener, nggak ada yang bisa mencegah orang ketemu siapa, betul ya?
Tapi ketemuan itu ngomongin apa masalahnya? Dan katanya nggak terlibat dan lain sebagainya, ternyata betul terlibat aktif. Memang bersekongkol dengan sejumlah kader atau mantan kader, tapi banyaknya mantan. Benar ya? Jawa Tengah bocor nggak nih? Aman. Ya, terima kasih atas kesetiaan dan kebulatan tekadnya. Jadi mohon maaf juga sekjen yang paling mungkin sering ngasih tugas, ngasih atau instruksi, tapi itu ada tujuannya. Kenapa waktu itu buru-buru minta tolong dikirim surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad? Karena kita harus segera bawa itu dan masukkan atau kita laporkan sehingga ya memang tidak ada yang nyebrang, kita cegah gitu, kita antisipasi. Belum lagi kemudian di atas materai, belum cukup lagi dinotariskan. Saya juga nggak enak Bu ngasih ini kayaknya beratin kader terus kita nih ya. Tapi kalau nggak itu lewat kita. Itu juga menyelamatkan kita semuanya, Bapak. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau ini ketum sekjen ngerjain kader terus. Enggak, sama sekali nggak ada tujuan seperti itu. Maunya sih ya kita tenang-tenangnya, tapi itu cara-cara terbaik untuk kita bisa mencegah. Darurat, emergency. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita dogfight di media kan, 2 bulan siapa yang mengisi media? Demokrat ya? Orang mengatakan, wah ini kalau gitu kampanye gratis ini. Ya bukan kita nyari-nyari. Saya mengatakan bukan kita cari-cari panggung, panggung mencari kita. Karena ya isunya bukan hanya seksi, tapi juga isu yang penting. Akhirnya sekarang, tadi saya ketemu di tempat berhenti sebentar, ketemu orang, Mas selamat ya, Demokrat selamat. Jadi rata, kelas atas, elit, kelas menengah, akar rumput, semuanya mengikuti. Gimana Bapak juga merasakan seperti itu? Ya, Jawa Tengah begitu nggak? Berarti sama dong dengan tempat lain ya? Karena saya kemarin di Jogja, sebelumnya di Banten, sebelumnya di Jakarta, sama seperti itu. Jadi artinya ini sesuatu yang monumental. Mas Rinto, saya titip pesan dengan Bapak Ibu sekalian, para ketua DPC, jangan sia-siakan momen-momen seperti ini. Karena bisa jadi baik untuk kita, hikmahnya banyak. Hikmah yang pertama, kalau boleh saya ceritakan di sini, secara umum saya melihat kita semakin solid. Bapak Ibu merasa semakin solid atau tidak? Ya. Solid ya, bukan sulit, solid. Solid. Pakai D, solid. Solid. Mudah-mudahan kita semakin solid dan banyak yang testimoni kalau nggak ada prahara ini mungkin kita nggak sesering ini konsolidasinya. DPP, DPD, DPC, PAC, bahkan sampai ke bawah, betul ya? Karena kita ya biasa-biasa saja, apalagi habis pilkada kan, mungkin habis capek kemarin agak sedikit mengendorkan ikat pinggang. Betul? Benar itu? Melorot dong kalau udah melorot malah. Nah sekarang naikin lagi, kencangin lagi begitu. Udah melorot ya. Nah tapi setelah ini kita juga jangan merasa sudah selesai semuanya. Ingat ini adalah bahaya laten. Anytime bisa datang lagi. Betul? Dalam bentuk dan orang yang berbeda mungkin. Tetapi masih kita anggap bahaya laten. Setuju ya? Supaya kita siaga, supaya kita waspada, bukan supaya kita paranoid. Akhirnya serba curiga sama orang, mau mana lo gitu kan. Enggak, tapi supaya lebih waspada dan mengingatkan. Sepakat ya? Kita tidak boleh paranoid, tapi juga tidak boleh menjadi lengah. Nah, saya udah bilang ke jajaran DPP juga, ayo sama-sama kita saling ingatkan. Jadi nanti kalau ada sesekali instruksi, himbauan, mohon dimaklumi. Karena ada tujuannya, pasti kita nggak mungkin membuat sesuatu yang aneh-aneh lah. Kita hanya ingin meyakinkan Bapak Ibu juga tenang hidupnya, nggak diganggu, nggak diintimidasi, dan nggak difitnah. Siapa yang senang difitnah? Wah itu juga terlibat, itu juga udah ke sana. Waduh pembunuhan karakter begitu ya. Nah kemudian selain kita manfaatkan momen ini sebagai konsolidasi internal yang makin kuat, ya tentu juga secara eksternal. Karena tadi banyak sekali elemen masyarakat yang memberikan support, doa, dan juga berharap Demokrat menjadi rumah besar untuk mereka bisa menyuarakan berbagai hal, termasuk demokrasi dan keadilan.
Ini yang mereka sampaikan secara terbuka maupun tertutup, langsung ataupun tidak langsung. Bapak Ibu mungkin juga mengikuti, kita membuka DPP itu seperti pasar malam akhirnya. Jadi pagi, siang, malam tuh ramai betul. Ini kantor parpol atau kantor apa begitu? Karena yang lainnya tutup, yang lainnya sepi, ini 24 jam ada terus kegiatan. Jadi artinya juga banyak elemen masyarakat yang datang, termasuk aktivis, akademisi, pengamat-pengamat, mahasiswa, difabel, sepak bola, semua itu. Terus ini doa lintas agama, hampir tiap hari, mengikuti ya. Tokoh-tokoh pemuka agama luar biasa, alhamdulillah sekali. Saya bilang ini nggak mungkin, nggak ada isu lain yang kayak begini. Waktu misalnya kita menolak RUU Ciptaker, kita dapat dukungan, tapi nggak banyak dukungan. Maksudnya cuma sebagian aja. Misalnya kaum buruh mendukung kita, tapi ada yang tidak mendukung kita. Waktu kita menolak RUU HIP, ada yang mendukung kita, ada yang tidak mendukung kita. Tapi isu ini hampir secara umum kita mendapatkan dukungan karena mereka juga tidak rela. Saya ketemu misalnya tokoh-tokoh parpol lain, termasuk PDIP, Nasdem, Gerindra dan lain sebagainya. Mereka menyampaikan ini nggak benar. Mereka juga khawatir kalau Demokrat dibeginikan, tunggu tanggal mainnya saya bilang. Dengan cara yang lebih buruk mungkin. Bisa nggak? Ya sangat bisa. Tadi saya pagi didatangi oleh seorang kepala daerah dari PDIP, juga menyampaikan hal yang serupa di Jogja tadi. Menyampaikan, Mas ini sesuatu yang bagus dan menjadi contoh karena nggak bisa ada perampokan pembegalan partai seperti ini. Dan ini bisa menjadi presiden buruk. Partai-partai lain, organisasi lain juga bisa deg-degan karena bisa menjadi contoh buat siapapun yang ingin mengambil jalan pintas. Jadi kira-kira seperti itu. Mas Rinto sampai jam berapa saya punya waktu? Bebas. Tapi katanya ada media gathering kali. Datang udah teman-teman. Berapa? Boleh. Kita sebelum mereka ini mungkin kita bisa hadirkan sebentar karena kita punya semalaman penuh nanti ya. Setelah itu bisa ngobrol lagi. Udah bagi tenda nih. Jangan salah masuk tenda ya. Yang merokok silakan saya bilang. Masuk. Ya, ya. Panitia kali tolong media, tolong Mbak Ina dan baris depan saja bergeser. Mohon untuk yang duduk di paling depan untuk bisa mundur, kemudian ambil posisi di belakang. Mohon media bisa memasuki lapangan, monggo. Media. Demokrat, Demokrat. Oke, oke. Demokrat, Demokrat. Oke, thank you. Terima kasih. Mohon perhatian.